Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kulyasin SPD MPD dengan NUPTK 9656 7706 7113 0282. Saya dosen pengampu mata kuliah Sejarah Agraria di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Video ini merupakan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Sejarah Agraria. Mata kuliah Sejarah Agraria adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS pada semester 5. Mata kuliah ini mengkaji pengertian dan ruang lingkup agraria, lahirnya hak-hak atas tanah, macam-macam hak tanah menurut hukum adat, hukum agraria pada masa kolonial, hingga hukum agraria nasional. Mata kuliah ini juga membahas kebijakan pemerintah tentang reformasi agraria, revolusi hijau, serta konflik-konflik agraria yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Perkuliahan dilaksanakan melalui presentasi, diskusi, analisis, studi, dan refleksi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi pada 4 aspek, di mana aspek pertama adalah aspek sikap. Mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang heterogen dan demokratis. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan analitis dalam pemecahan masalah pendidikan sejarah akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengorganisir materi sejarah dari aspek temporal, spasial, dan tematik dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah. Dan pada aspek pengetahuan, mahasiswa menguasai materi sejarah tersebut sebagai dasar pengembangan kompetensi pembelajaran sejarah. Secara lebih rinci, capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup sejarah agraria. Kedua, mahasiswa mampu memahami lahirnya hak-hak atas tanah dan hukum agraria di Indonesia pada masa ke masa. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sejarah terciptanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan-kebijakan agraria yang pernah diterapkan pemerintah Indonesia. Dan kelima, mahasiswa mampu memahami konflik agraria yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang sejarah. Kelima capaian tersebut dicapai secara bertahap dalam 16 kali pertemuan, mulai dari pengertian dasar agraria, sejarah lahirnya hak-hak atas tanah, hak tanah menurut hukum adat, hak tanah pada masa kerajaan, masa VOC, masa Dendels dan Raffles, hukum agraria pada masa kolonial Belanda, ujian tengah semester, proses penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, hukum agraria nasional, konsep hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria, reformasi agraria, revolusi hijau, kebijakan pemerintah di sektor pengembangan, konflik agraria di Indonesia, hingga diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, buku karya Urip Santoso tahun 2010 berjudul Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Kemudian buku karya dari Sudiono Condronegoro yang terbit tahun 1984 yang berjudul 2 Abad Penguasaan Tanah dan Pola Penguasaan Tanah di Jawa. Kemudian ada buku karya James Scott tahun 1994 yang berjudul Moral Ekonomi Petani dan Pergolakan Substensi di Asia Tenggara. Video ini secara khusus mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran pertemuan ketiga dengan topik hak-hak atas tanah menurut hukum adat. Pertemuan ini merupakan salah satu tahapan penting untuk mencapai CPMK kedua, yaitu memahami lahirnya hak-hak atas tanah dan hukum agraria di Indonesia dari masa ke masa. Dengan kemampuan akhir,
yang dituju sesuai sub CPMK ketiga mampu menjelaskan hak-hak tanah menurut hukum adat. Pembelajaran pada pertemuan ini saya laksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan penilaian berbasis aktivitas partisipatif mahasiswa dalam diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan dilaksanakannya UTS pada pertemuan ke-8 dan juga UAS pada pertemuan ke-16, sehingga nantinya akan diakumulasi nilai menjadi 100% penilaian. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan pada pertemuan ketiga mata kuliah sejarah agraria, yang dimana tetap memperhatikan tahapan DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Tentunya kita hari ini juga harus bahagia, tak? Iya, Pak. Ya. Jadi hari ini kita berjumpa kembali dengan mata kuliah sejarah agraria pertemuan ketiga. Ya kan? Sebelumnya kita sudah pertemuan kedua, yaitu membahas tentang hak atas tanah. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa satu orang? Silakan. Maju di sini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, saya mengajak kita berdoa, tapi kita yang muslim menyesuaikannya. Saya mengajak kita berdoa dengan berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu satu-satu. Mario Jason? Hadir, Pak. Ada ya? Nahum? Halo, Pak. Nahum kemana? Tidak masuk. Tidak ada keterangan. Insoraki Brilian Mambrasar? Sakit, Pak. Sakit? Sejak kapan sakit? Sakit apa? Malaria. Oh, sakit malaria. Iya, Pak. Kita mulai ya. Jadi materi kita pada pertemuan ketiga adalah, bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi Bapak mungkin di sini. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang hak-hak tanah menurut hukum adat. Baik, mata kuliah ini Bapak harapkan bisa mencapai pembelajaran yang diinginkan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, jenis, dan kedudukan hak atas tanah dalam sistem hukum adat Indonesia. Kemudian kedua, mahasiswa mampu mengaitkan hukum tanah adat dengan perkembangan hukum agraria nasional di masa kolonial hingga Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis kasus konflik agraria kontemporer melalui perspektif hak wilayah. Jadi ada capaian pembelajaran yang nanti diharapkan bisa tercapai ketika kalian mendengarkan mata kuliah ini. Nah, sekarang adalah pengertian hukum tanah adat. Dalam hukum adat, tanah tidak sekedar dipandang sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai integral dari kehidupan sosial dan religius masyarakat. Hubungan manusia dengan tanah bersifat magis religius sekaligus komunal. Gitu ya. Artinya, dalam hukum adat, tahu hukum adat? Hukum adat itu adalah aturan yang mengatur tentang tanah adat. Kan tadi kita sudah menjelaskan tentang tanah adat. Nah, ini hukum adatnya. Jadi untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan tanah adat itu harus ada aturannya, betul tidak? Betul, Pak. Nah, ini definisi dari hukum adat atau hukum tanah adat. Dalam hukum adat, tanah tidak sekedar dipandang sebagai objek ekonomi. Apakah tanah hari ini dipandang sebagai objek ekonomi? Iya. Kenapa? Karena dimanfaatkan sebagai lahan pertanian mungkin. Sebagai
lahan pembangunan, perumahan, gedung-gedung, iya kan? Mungkin tata kelola kota, pengembangan wilayah, iya kan? Kemudian apa lagi? Tanah menjadi komoditas ekonomi. Diperjualbelikan dari orang ke orang, dari adat ke adat. Tujuannya apa? Duit, ya kan? Betul. Betul tidak? Nah, ini perlu dipandang. Makanya hukum adat itu tidak memandang tanah adat hanya sebagai komoditas ekonomi. Terus dipandang sebagai apa? Melainkan bagian integral dari kehidupan sosial dan religius masyarakat. Kemudian, hubungan manusia dengan tanah bersifat magis religius. Tadi sudah saya jelaskan. Bersifat magis religius. Bahwa tanah memiliki kekuatan magis yang mempengaruhi kepercayaan manusia. Ya kan? Kalau kita berbicara Papua misalkan. Papua mengenal Injil atau mengenal agama itu tahun berapa? Sekitar kita anggap 1950-an. Baru masuk Injil di Papua. Ya kan? Nah, sebelum itu apa kepercayaan orang Papua? Animisme dan dinamisme. Percaya bahwa Teluk Yutefa itu punya kekuatan. Percaya bahwa batu besar di Sentani sana itu memiliki kekuatan. Buktinya ada kan di situs Tutari Sentani. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke sana, banyak batu-batu besar. Itu yang dijadikan tempat bersembahyang kalau kita kan, untuk memuja atau menyembah Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah kekuatan magis dari alam. Ya kan? Salah satunya tanah. Ya. Selanjutnya, apa perbedaan antara hak ulayat dan hak perorangan? Nah, ini tadi. Antara hak tanah adat dan hak individual. Ini ada beberapa ini yang sudah Bapak tulis di PowerPoint, silakan dibaca. Yang sini tidak kelihatan ya, Bapak kesini dulu. Coba disimak, Nahum. Perbedaan antara hak ulayat dan hak perseorangan. Hak ulayat apa? Hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. Yang kedua, bersifat kolektif atau komunal. Tahu kolektif? Bersama. Komunal tahu? Berkelompok. Kelompok gitu komunal. Terus yang ketiga adalah berfungsi sosial, mengatur pemanfaatan tanah bersama. Hak perseorangan. Apa ciri-cirinya? Hak milik adat, hak pakai, hak milik manusia. Selanjutnya, ada 3 asas hukum adat atas tanah. 3 asas hukum adat atas tanah. Yang pertama, apa Nahum? Coba baca. Kelihatan tidak? Tanah dipandang sakral. Baca dulu yang ini. Yang pertama, religio magis. Tanah dipandang sakral, terkait erat dengan kepercayaan dan ritual adat. Oke. Yang pertama adalah religio magis. Itu bacanya begitu Nahum ya. Religio magis. Yang kedua,
Coba baca salah satu. Asas yang berikutnya adalah komunalistik religius. Kepentingan bersama diutamakan, namun tetap menghormati hak individu. Kepentingan bersama apa yang diutamakan? Yaitu kita harus mengakui bahwa tanah itu milik bersama. Terus tetap menghormati hak individu. Kita harus menghormati orang yang mengelola tanah adat itu. Walaupun yang kelola individu-individu. Tapi kan individu itu bukan memiliki, dia hanya mengelola saja, memanfaatkan. Lihat. Biasanya kan seperti itu kalau tanah adat. Kasih orang untuk tanam ubi. Tapi orang itu bukan pemilik tanah. Pemilik tanah itu tetap ada. Jadi tetap menjunjung tinggi kepentingan bersama karena itu tanah adat, kemudian tetap menghormati hak individu sebagai pengelola atau yang ingin mengelola tanah adat. Yang ketiga adalah konkret dan kontan atau konkret kontan, yaitu transaksi tanah dilakukan secara nyata dan tunai, terang, serta jelas. Selanjutnya, hukum tanah dalam sejarah agraria Indonesia. Kita sudah masuk ke sejarah-sejarah sekarang. Karena mata kuliah kita adalah sejarah agraria. Aturan atau kebijakan tentang tanah atau tentang agraria di Indonesia itu kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang agraris, tapi karena ini kita membahas tentang tanah adat ya. Jadi kita mau lihat nih eksistensi tanah adat dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa. Dimulai dari 1870. Sebelum 1870 kan ya kita tahu lah masyarakat adat kita khususnya di Papua mungkin masih percaya bahwa tanah itu memiliki itu tadi kekuatan sakral apa dan lain-lain. Nah, setelah datang bangsa Eropa khususnya Belanda, maka berubahlah semua itu. Salah satunya ada di tahun 1870 tentang adanya agraris wet, ya kan? Agraris wet itu adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dikeluarkan ketika sistem tanam paksa berakhir. Muncullah ini. Apa isinya? Membuka penguasaan tanah oleh swasta kolonial. Kemudian karena agraris wet itu, kemudian muncul domain verklaring namanya, yaitu tanah tanpa bukti hak dianggap milik negara kolonial. Sekarang pertanyaannya, di mana tanah adat? Atau di mana hukum adat? Ketika ada agraris wet. Kedudukannya seperti apa sih? Kedudukannya adalah ketika tanah adat itu bisa dibuktikan dengan menunjukkan berupa surat atau sertifikat tanah oleh adat, maka sah pemerintah kolonial Belanda akan mengakui bahwa itu tanah adat. Kemudian di 1960 muncul Undang-Undang Pokok Agraria. Ini Undang-Undang Agraria yang dibentuk yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang isinya tentang tanah adat itu adalah hak ulayat diakui dan diintegrasikan dalam hukum agraria nasional. Kayaknya kita harus berdiskusi mengenai hak-hak tanah atas hukum adat. Mengapa hak ulayat sering berbenturan ya dengan hak milik modern yang diatur oleh negara? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Yosep, berdiri atau mau maju ke depan? Bisa menjawab pertanyaan itu? Berdiri aja, silakan. Ya, kalau menurut saya, kalau itu kayak gitu, itu tuh masyarakat adat itu masih belum berpegang kepada hukum adat, hukum tanah adat gitu, misalnya hukum tanah adat. Jadi itu mengklaim bahwa macam itu hak modern yang sekarang saat ini tuh kayak dong merasa bahwa hukum adat itu masih belum pegang gitu, hukum adat untuk tanah. Jadi dong merasa dong kekuasaan di atas tanah. Makanya
untuk hukum wilayah itu tetap bertentangan saja. Macam dia merasa bahwa dia paling lama di dalam wilayah itu, mesti dia tinggal lebih lama tuh. Ya. Jadi kayak macam datang sertifikat ini terkadang dong ada konflik, ada pro kontra antara masyarakat dan orang yang membeli tanah itu karena itu yang menjadi pro kontra. Betul. Itu aja. Ada yang lain? Terima kasih Yosef. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Yosef mengatakan bahwa kenapa sering berbenturan sih hak wilayah dengan peraturan negara tentang kepemilikan tanah ini? Ya tak? Ada orang yang beli tanah, sudah bayar, sudah dapat sertifikat, datanglah keturunan anaknya kah, cucunya kah, weh ini tanah saya punya. Bapak saya, nenek moyang saya sudah tinggal di tempat ini turun-temurun. Ini tanah saya punya. Tapi karena orang itu sudah membeli tanah itu secara sah dan punya sertifikat, maka orang individu itu ya wajar dong mempertahankan tanahnya, betul tidak? Tapi orang yang mengaku adat mempertahankan tanah itu karena itu adalah warisan adat, betul tidak? Betul. Kenapa sering berbenturan? Karena tadi Yosef menjelaskan adanya klaim masing-masing. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari benturan antara hak wilayah dan hak milik modern? Cuma kalau menurut saya itu kembali ke negara atau mungkin pemerintah atau itu yang nanti akan menentukan. Maksudnya kan yang tetap berpegang pada hak wilayah itu kan yang punya itu kan. Dia merasa bahwa dia tanah itu mengklaim bahwa dia tanah. Berarti itu kan kembali kepada negara karena sama-sama benar. Saya dulu tindakan sama benar. Kalau yang tadi yang modern ini kan dia berpegang pada dia punya gitu. Kalau dia punya surat atau dia punya apa ini sertifikat, dia juga mengklaim bahwa dia punya, jadi macam sama-sama itu benar. Jadi kembali lagi ke undang-undang itu yang tadi kembali ke undang-undang. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak beri kesempatan untuk kalian bertanya mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan sebelum Bapak memberikan kuis untuk kalian untuk dijawab, ya kan? Untuk menguji kalian punya kemampuan pemahaman terhadap materi yang Bapak jelaskan. Silakan. Namanya siapa? NIM-nya berapa? Silakan berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucia Riti, NIM 2023 0111 04009. Silakan. Mau bertanya apa? Bapak, jika tanah adat yang diwariskan dijual secara pihak, apakah ada hukum adat yang diberikan? Ya. Sudah ya? Terima kasih, pertanyaan yang bagus kan. Ketika ada seseorang yang menjual tanah adat secara sepihak, apakah ada hukuman adat yang diberikan oleh orang tersebut atau individu tersebut? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab? Silakan, Mario Jason. Mungkin dari tempat saya, Pak, lebih tepatnya di kampung saya. Ya? Soal-soal yang tentang kalau menjual tanah si pihak itu, kalau di kampung saya tuh zaman-zaman dulu mungkin tahun 1900-an begitu. Ya. Itu pihak yang tertentu tuh kakinya diikat terus ditenggelamkan di laut. Kakinya diikat dan ditenggelamkan di laut. Itu apa? Hukum adat dari saya. Adat apa? Dari Kei. Orang Kei. Itu khususnya di bagian Kei besar kampung. Kei besar. Kei itu di Maluku. Di Maluku. Di Maluku ya, betul ya. Kei. Kei itu di Maluku. Orang Kei, ketika ada orang yang menjual tanah adat secara sepihak, dihukumnya adalah kakinya diikat batu ya. Kemudian ditenggelamkan di laut, coba bayangkan. Itu orang Kei. Ada yang lain? Supaya bisa menjawab pertanyaan Lucia Riti. Siapa tuh di daerah lain ada hukuman yang berbeda?
Supaya Bapak bisa menyimpulkan jawabannya ini loh Charity. Walaupun DK hukumannya beda dengan dipaniai atau DK beda dengan paropen hukumannya. Nanti Bapak akan kasih tahu jawabannya apa. Kenapa? Apakah ada hukuman yang diberikan oleh orang yang menjual tanah secara sepihak, tanah adat. Sekarang Bapak akan kasih kuis. Kuisnya adalah pernah atau tidak kalian melihat konflik agraria di sekitar kalian? Khususnya konflik tanah adat. Sudah? Silahkan diingat-ingat apakah kalian pernah melihat konflik agraria khususnya tanah adat di sekitar kalian. Silahkan ditulis dalam bentuk deskripsi singkat saja. Konflik apa, penyebabnya apa, dan selesaikah atau tidak? Kalaupun selesai, penyelesaiannya bagaimana? Sudah? Kalau sudah, Bapak minta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan deskripsinya. Silakan kalau ada yang mau maju. Yosep, silakan Yosep. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit menurut yang saya lihat dan mungkin yang saya ikuti di media massa, yang saya ikuti di media massa. Di sini yang memang jadi perbincangan, kalau mungkin di daerah-daerah lain tidak tahu di seluruh Indonesia, tapi di daerah lain tidak tahu, tapi khususnya di Papua ini sekarang pokoknya masalah pertanahan yang ya pokoknya agraria lah, yang sering sekali orang yang dibincang di media ini, kedatangan militer di Papua, macam khususnya di Kota Biak. Pas kita kemarin turun di Biak, itu lebih kepada tuh lebih dong macam tidak sepakat dan tidak setuju dan bukan tidak setuju dengan kedatangan militer, tapi macam mereka merasa masyarakat adat itu tidak berkuasa atas tanah adat begitu. Siap, duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih waktunya. Silakan dikumpul Yosep. Tuh, ya, esainya atau tugasnya dikumpul. Semuanya dikumpulkan ke sini. Di bawah jauh. Sudah? Sudah semua? Sudah Pak. Baik, jadi jawaban kalian semua ini itu kan akan Bapak periksa, ya kan? Nanti nilai dari kuis ini akan menjadi nilai akumulasi, nanti akan ditambah-tambahkan dengan nilai UTS dan UAS, sehingga nanti akan menjadi nilai final, ya, untuk diinput di portal penilaian. Dari penjelasan itu, dari materi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemilikan tanah yang dikelola atau yang dimiliki oleh masyarakat adat itu memiliki aturan-aturan yang semua pihak harus patuh terhadap aturan tersebut. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria 1960 diatur oleh negara, posisi tanah ulayat atau tanah adat itu murni atau 100% diatur oleh hukum adat setempat. Ya. Jadi pemanfaatan, pengelolaan tanah adat itu 100% diatur oleh hukum adat yang berlaku setempat. Nah, begitu ada Undang-Undang Pokok Agraria, tanah adat, hukum adat mulai diintegrasikan oleh hukum agraria nasional. Mungkin cukup perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Semua kebaikan yang saya sampaikan itu berasal dari Tuhan, dan semua kekurangan yang saya sampaikan hari ini itu berasal dari saya sendiri. Jadi saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang.